Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali rasanya pemirsa. Pada sore hari ini kembali kita bisa bersua, kita bisa berjumpa dalam salah satu program yang telah kita nantikan bersama setelah libur panjang kita selama bulan Ramadan dan juga di awal bulan Syawal ini, dan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Maka kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal a'idin wal faizin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, selamat datang kembali dalam salah satu program kita, yaitu program live interaktif Fikih Ibadah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin LCMA Hafizahullahu Ta'ala, yang insya Allah kami akan menemani kebersamaan Anda dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam mendatang. Dan insya Allah kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga kami akan berikan kesempatan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar yang menyimak live interaktif kita sore hari ini untuk bisa bertanya secara langsung melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Dan Anda juga bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, alhamdulillah pada sore hari ini telah bersama kita Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin LCMA Hafizahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, bagaimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Semoga antum juga. Dan Amin. kita doakan para pendengar dan pemirsa kita senantiasa dalam lindungan Allah Amin, Subhanahu wa ta'ala. amin. Masya Allah. Alhamdulillah ini Ustaz, sore hari ini bertemu kembali bersama para pemirsa yang sudah menantikan kita live kembali Ustaz setelah libur panjang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz mudik kemarin Ustaz ya? Mudik alhamdulillah. Saya mudik Alhamdulillah. 3 pekan. Masya Allah. Bagi-bagi antara orang tua dan mertua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini sudah mulai aktif kembali kampus Ustaz atau belum? Sudah alhamdulillah. Ini juga begitu balik ya, kita langsung ngejar ya, ini sudah hari ketiga alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatan sore hari ini. Barakallahu fikum. Dan pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar yang sedang menyimak pada sore hari ini, marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untaian nasihat pembuka yang akan membuka live interaktif kita pada sore hari ini. Tentunya akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin LCMA Hafizahullah Ta'ala. Baik Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa terasa 2 pekan bulan Syawal sudah kita lewati dan hanya tersisa 2 pekan lagi dari bulan ini. Maka kita saling berwasiat, saling menasihati, dan saya rasa nasihat yang paling tepat untuk pertengahan bulan Syawal ini adalah saling mengingatkan untuk menjaga istiqamah dan kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan kita alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Maka di bulan Syawal ini hendaknya kita berusaha untuk mempertahankan kebaikan tersebut meskipun dengan intensitas yang lebih rendah, tidak masalah. Paling tidak kita menjaga ibadah-ibadah yang wajib, yaitu sholat fardu, dan kalau bisa dilakukan secara berjamaah sebisa mungkin kita melakukannya untuk para pria. Kemudian ibadah-ibadah yang sunnah seperti membaca Al-Quran, sholat malam, kemudian sedekah, hendaknya kita berusaha untuk tetap mempertahankannya meskipun dengan jumlah dan intensitas yang lebih sedikit. Kita tetap bersedekah meskipun barangkali tidak sebanyak di bulan Ramadan. Kita juga membaca Al-Quran meskipun jumlah surat atau ayat atau juznya kita kurangi jika dibandingkan dengan yang kita baca di bulan Ramadan.
Demikian juga sholat sunnah seperti qiyamul lail. Ya, kalau di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan 11 atau 13 atau 23 atau lebih dari itu, maka kita bisa mempertahankannya dengan menguranginya, ya misalnya menjadi 4-1 ya, atau 4-3 atau 2-1 atau 2-3, sehingga kita tidak ketinggalan sama sekali atau tidak sepenuhnya meninggalkan kebaikan yang sudah kita lakukan berupa amalan sunnah di bulan Ramadan, dan juga tentunya puasa sunnah. Ya, ini tinggal tersisa 2 pekan lagi ya, dan Nabi Muhammad SAW mensyariatkan sebuah bentuk puasa sunnah di bulan Syawal yang diharapkan bisa melestarikan kebaikan ibadah kita di bulan Ramadan, yaitu dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah 30 hari di bulan Ramadan. Maka dengan begitu kita seperti orang yang berpuasa selama setahun penuh. Wabillahi taufiq. Masya Allah, syukran Ustaz atas satu untayan nasihat yang telah disampaikan pada sore hari ini. Jazakumullah khairan. Semoga satu untayan nasihat tadi menjadi renungan bagi kita semuanya, terutama kita semua yang sedang berada di bulan Syawal pada hari ini dan juga di sisa waktu yang ada. Semoga kita dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk dapat mempertahankan ibadah-ibadah yang sudah kita tumbuhkan selama bulan Ramadan. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah terhubung bersama kita sore hari ini. Ada penelpon pertama, yaitu dari Bapak Rahmat di Bogor. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Rahmat, satu pertanyaan singkat. Ustadz mau bertanya, bolehkah kita berdoa dengan meminjam doa bacaan-bacaan misalnya dari zikir pagi petang, dipakai doa pada saat waktu-waktu ijabah dan di waktu-waktu yang lain? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, baik. Doa-doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, dalam zikir pagi dan zikir sore adalah doa-doa terbaik. Karena doa dan zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu, yang pertama dia jawami'ul kalim. Kata-katanya singkat tapi maknanya sangat luas. Dan ini adalah keistimewaan redaksi zikir dan doa Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, doa-doa dan zikir-zikir tersebut adalah doa-doa dan zikir-zikir yang selamat dari kesalahan. Ya, kadang-kadang orang salah dalam berdoa, orang salah dalam berzikir. Ya, Nabi menyebutkan ada doa yang mengandung maksiat. Ada doa yang mengandung pemutusan silaturrahim. Itu adalah doa yang salah. Adapun doa-doanya Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah doa-doa yang lepas dari kesalahan-kesalahan. Maka zikir-zikir dan doa-doa tersebut adalah zikir dan doa terbaik yang juga bisa kita ucapkan di waktu-waktu istijabah. Jadi terutama untuk doa ya, karena doa itu lebih luas ya. Doa itu redaksinya juga bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, tidak harus dari redaksi Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian juga peruntukannya ya. Yang boleh mengajarkannya di waktu pagi atau di waktu sore. Ya, kalau kita menjadikannya sebagai doa di waktu yang lain, maka boleh. Misalnya doa berlindung dari rasa malas, ya, doa berlindung dari bakhil, ya. Kemudian juga doa berlindung dari keburukan diri kita. Misalnya doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni a'udzubika min tentang doa perlindungan dari kejahatan diri kita, ya, atau minasyaitoni wa syirki, ya. Doa dari kejahatan syaitan dan sekutunya. Ya, ini adalah doa yang diajarkan di zikir pagi dan sore, ya. Tapi kita juga boleh untuk melantunkannya dan memakainya di waktu-waktu yang lain, karena memang maknanya luas, ya. Maknanya lebih luas
Tidak hanya relevan untuk zikir pagi dan sore, tapi kita juga bisa ucapkan ya sesuai dengan kebutuhan kita di waktu-waktu yang lain, dan di antaranya adalah waktu-waktu mustajab seperti saat turun hujan, kemudian antara azan dan iqamah dan yang lain ya. Jadi bab doa itu lebih luas daripada bab zikir, maka silahkan dipakai, nggak ada masalah ya, tapi pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita dan relevan dengan kondisi kita. Baik, syukran Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Semoga jawaban tadi dapat memberikan penjelasan ya bagi Bapak Rahmat tadi yang bertanya di Bogor. Jazakumullah khairan katsiran. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, alhamdulillah telah terhubung kembali. Ada penelpon kedua sore hari ini, Ibu Mita di Banten. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Mita, satu pertanyaan singkat. Afan izin bertanya Ustadz, alhamdulillah Ana udah daftar haji khusus 2 tahun yang lalu dengan estimasi berangkat 2029. Kemarin Ana ditawarkan untuk ikut percepatan tahun ini dengan biaya tambahan 5.500 USD. Ana pernah dengar tidak boleh bayar biaya percepatan haji kalau takutnya itu adalah digunakan untuk uang sogok begitu Ustadz, untuk mengotak-atik sistem karena bukan resmi untuk pemerintah begitu. Travel Ana ditanya uangnya untuk siapa, mereka menjawab untuk travel, tapi resmi dari pemerintah. Ana cek di peraturan perundang-undangan memang ada aturan jika ada jamaah yang membatalkan keberangkatan, maka jamaah lain yang sudah punya nomor antrian minimal 2 tahun bisa menggantikan. Tetapi tidak ada keterangan untuk membayar begitu Ustaz. Jadi bagaimana ya hukumnya Ustadz jika Ana ditawarkan percepatan dengan membayar biaya tambahan seperti itu Ustadz? Apakah diperbolehkan atau tidak boleh? Ya, Masya Allah. ya baik. Ya cukup Ibu, barakallahu fiik. Ya, jadi Masya Allah ya, jadi seorang muslim dan muslimah ya ketika akan melangkah pada suatu perkara, dia harus pastikan bahwasanya itu boleh dan tidak melanggar aturan syariat. Ini adalah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan permasalahan seperti ini ya karena terkait dengan aturan pemerintah dan kita punya kewajiban untuk menaati aturan pemerintah. Juga kita dilarang untuk memberikan riswah ya atau suap ya, yang kemudian menguntungkan kita tapi mengorbankan orang lain. Nah, maka kita harus memperhatikan beberapa rambu ini ya. Kita lihat apakah memang pemerintah punya opsi ya, punya aturan untuk percepatan ya. Dan kemudian kalau itu memang boleh ya, apakah ada prosedurnya berupa tambahan biaya, atau itu kemungkinan besar akan menjadi riswah atau suap yang dibayarkan kepada petugas tertentu ya yang terkait dengan haji atau umrah ya atau haji khusus ya, kemudian akhirnya kita mendapatkan keuntungan yang bisa jadi mengorbankan orang lain. Maka itu tentunya tidak boleh ya, karena itu melanggar sabda Nabi Muhammad SAW, ar-rashi wal murtashi finnar, ya, pembayar suap dan yang menerimanya itu masuk neraka. Demikian ancaman Nabi Muhammad SAW. Maka harus dipastikan dahulu ya, kalau memang indikasinya adalah bahwasanya itu akan dipakai untuk suap ya, maka tentunya kita tidak boleh ya untuk melakukan suap, dan dengan demikian kita melanggar ya sabda Nabi Muhammad SAW, apalagi itu juga akan merugikan ya orang lain yang juga sama-sama sudah mendaftar. Jadi dipastikan dulu ya, saya tidak mengetahui seperti apa detail aturannya, maka ibu harus bertanya kepada ahlinya dalam hal ini, mungkin ditanyakan kepada petugas di kantor urusan agama ya atau di kantor Kementerian Agama. Dan kalau mereka mengatakan boleh dan tidak perlu ada pembayaran, maka berarti ya silahkan pakai prosedur yang legal tanpa harus memberikan suap ya. Jadi pastikan dulu baru kemudian melangkah ya. Dan alhamdulillah ya kita untuk ibadah haji itu ya kewajiban kita itu harus melihat beberapa hal ya. Jadi ada syarat memiliki bekal, kemudian ada syarat sehat ya, kemudian juga ada syarat ada kendaraan yang bisa membawa kita ke Mekah,
Dan untuk zaman kita ini juga ada syarat keamanan, ya, kemudian juga ada syarat sudah mendapatkan kuota. Ya, jadi kalau belum mendapatkan kuota masih antri, ya, berarti haji ini belum wajib. Nah, kita sabar saja, alhamdulillah tidak ada sesuatu yang kita langgar, ya, tidak ada dosa yang kita lakukan. Jadi nggak masalah ya kita menunggu, ya, santai, ya, tambah 2 tahun 3 tahun lagi atau bahkan 5 tahun lagi. Insyaallah penantian itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan justru kalau kita melakukan hal-hal yang negatif seperti suap yang kemudian mendolimi orang lain, maka justru kita akan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak ingin haji kita tercampuri dengan proses dan prosedur yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Intinya pastikan dulu aturannya seperti apa, baru kemudian menentukan sikap setelah itu. Baik, syukran Ustadz atas jawaban yang telah disampaikan. Insyaallah jazakumullah khairan. Semoga jawaban tadi dapat dipahami, ya, dan menjadi solusi bagi yang bertanya tadi dari Ibu Mita di Banten. Barakallahu fik. Baik, pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, alhamdulillah terhubung kembali bersama kita sore hari ini. Ada penelpon ketiga, Bapak Safarudin di Lampung. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak, Izin silakan. bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah bacaan tahiyat awal itu dengan tahiyat akhir itu sama? Karena banyak sekali informasi saya dapatkan tuh katanya tidak sama. Ada yang kan, jadi saya bingung sekali mananya pakai begitu. Terima kasih Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tahiyat awal dan tahiyat akhir itu, ya, yang membedakan adalah tahiyat pertama tidak selengkap tahiyat akhir. Nah, jadi untuk tahiyat pertama yang menurut riwayat-riwayat yang lebih sahih itu Nabi Muhammad SAW berhenti pada tasyahud saja. Jadi at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ kemudian kita bangkit naik ke rakaat yang ketiga. Nah, jadi tahiyat awal itu, ya, hanya sampai tasyahud saja. Jadi hanya at-tahiyat kemudian tasyahud. Sedangkan di tahiyat akhir ditambahi dengan solawat, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, kemudian ditambah lagi yang dianjurkan, ya, yang solawat ini wajib, sedangkan tambahannya adalah doa di akhir solat, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bisa juga ditambah dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan juga ditambah dengan doa yang lain. Nah, jadi itu bedanya. Nah, jadi redaksinya sama, tapi tasyahud akhir atau tahiyat di tasyahud akhir itu lebih panjang daripada tasyahud awal, ya, di mana tasyahud awal kita hanya membaca tahiyat dan syahadat saja. Sedangkan di tahiyat akhir kita tambahi dengan sholawat dan doa, ya. Jadi bedanya adalah seperti itu. Barakallahu fikum, ya. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya di tahiyat awal itu ditambahi dengan sholawat juga, ya. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi yang lebih masyhur, yang lebih sahih adalah bahwasanya tasyahud awal hanya tahiyat sampai syahadat saja. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari Ustaz dapat memberikan pemahaman, ya, bagi yang bertanya khususnya, dan bagi kita semua yang menyimak sore hari ini, semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, alhamdulillah kembali terhubung bersama kita. Ada penelpon keempat sore hari ini, Ibu Lilis di Tangerang. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Ya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, Qadarullah, ini pertanyaan terkait dengan sholat
tarawih ya Ustadz ya gitu. Tapi Ana harus tetap bertanya walaupun udah terlewat ya. Ini sebab ilmu juga Ustadz ya. Terkait dengan sholat tarawih di 10 malam terakhir yaitu malam Lailatul Qadar. Nah ini di masjid Ana itu selalu setiap itunya itu selalu membacakan surat ini Al-Qadar Ustadz. Ya. Jadi apakah memang ada sunahnya begitu Ustadz seperti itu gitu. Jadi itu yang Ana bertanya dalam hati, kok ini selalu di setiap rakaatnya itu ada selalu gitu Ustadz ya, 2 rakaat nanti 1 rakaatnya baca surat Al-Qadar begitu. Jadi Ana mohon ilmunya Ustadz ya. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sholat malam baik di malam-malam Ramadan semuanya ataupun di 10 malam terakhir, Nabi Muhammad SAW tidak menentukan ada surat khusus yang harus dibaca atau dianjurkan untuk dibaca. Kecuali dalam sholat witir ya, maka beliau terbiasa membaca surat Al-A'la di rakaat pertama, kemudian surat Al-Kafirun di rakaat yang kedua, kemudian di rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Ini yang sering beliau baca. Ya. Adapun yang lain ya, yaitu sholat tarawihnya atau sholat tahajudnya, maka tidak ada surat khusus yang beliau anjurkan atau dianjurkan untuk diulang-ulang. Tapi prinsipnya untuk sholat malam ya, atau sholat tahajud, prinsipnya adalah apa yang mudah untuk kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah oleh kalian surat yang mudah atau ayat yang mudah dari Al-Quran. Jadi surat apa saja atau ayat apa saja boleh untuk dibaca, dan tidak ada surat khusus yang dianjurkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian bolehkah misalnya mengulang-ulang surat Al-Qadr ya, barangkali ini imamnya ya ingin mengingatkan para jamaah tentang keutamaan Lailatul Qadar, karena mereka sedang membaca, mereka sedang menunggu dan menanti-nanti malam Lailatul Qadar. Itu sebagai tazkir ya. Ini adalah sebuah niat yang baik ya, sebuah tujuan yang baik. Tapi jangan sampai diyakini bahwasanya itu adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian terus menerus seperti itu. Jadi ya sekedar sebagai pengingat nggak apa-apa ya. Ya, tapi bisa diselang-seling agar jangan sampai masyarakat dan jamaah meyakini bahwasanya itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi prinsipnya surat apa saja. Dan imam barangkali ingin mengingatkan jamaah tentang keutamaan malam Lailatul Qadar yang sedang ditunggu-tunggu dan dikejar oleh umat Islam pada momen akhir bulan Ramadan itu. Jadi ya prinsipnya enggak ada masalah ya, tapi hendaknya imam bijak ya, dan jangan sampai menjadikan sebagian orang meyakini bahwasanya itu adalah sebuah kewajiban atau sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus ya. Jadi seperti itu. Barakallahu fiik ya. Baik. Syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami ya oleh Ibu Lilis yang bertanya tadi dari Tangerang. Barakallahu fiik, dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya bagi kita semua yang menyimak pada sore hari ini. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, alhamdulillah terhubung kembali sore hari ini. Ada penelpon kelima, Bapak Alberuni di Jambi. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan singkat. Oh iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya masalah umroh orang tua yang sudah meninggal. Iya, silakan Pak. Ini orang tua kan sudah meninggal dua-duanya. Apakah bisa kita umrohkan satu kali jalan gitu loh? Satu kali jalan niatnya untuk dua orang tua. Cuman itu aja Pak Ustadz. Oke, ya. Baik, barakallahu fiik Pak Alberuni. Silakan Ustaz. Oke, baik. Iya Pak, jadi orang tua yang sudah meninggal ya, kalau mereka sudah wajib haji tapi mereka belum melaksanakan haji, maka wajib untuk dihajikan ya. Kalau mereka mampu ya, kalau mereka sudah wajib haji tapi kemudian belum melaksanakannya, ya maka kalau mereka meninggalnya itu sebelum mereka pikun ya,
maka mereka wajib untuk dihajikan. Ya, mereka wajib untuk dihajikan karena ada kewajiban haji pada mereka. Ya, jadi haji adalah termasuk ibadah yang bisa diwakilkan dan dilakukan oleh orang lain. Bahkan untuk mereka yang sudah wajib haji, maka jika mereka meninggal atau mereka tidak mampu secara fisik karena sudah pikun, karena sudah terlalu lemah, ya, maka mereka wajib untuk dihajikan oleh siapa? Oleh anaknya atau kerabatnya atau siapapun, ya, dengan syarat mereka sudah haji dahulu. Nah, kemudian kalau mereka tidak wajib haji, ya, atau mereka sudah pernah haji, juga tetap dianjurkan bagi anak-anaknya untuk menghajikan atau mengumrohkan mereka. Ini tadi tentang haji atau umroh ya? Umroh, Ustaz. Umroh, ya. Ya. Ya, kalau tentang umroh juga sama. Jadi ada umroh yang wajib, ada umroh yang sunnah. Kalau mereka sudah wajib umroh tapi mereka belum umroh, maka harus diumrohkan. Nah, kemudian juga anak-anak juga dianjurkan untuk sering-sering mengumrohkan mereka. Ya, kalau bisa, ya, kalau mampu, kenapa tidak? Hukumnya boleh, ya. Dan di antara tradisi dan kebiasaan baik, ya, para umat Islam di negara Arab, terutama Saudi Arabia, adalah mereka berulang-ulang untuk mengumrohkan orang tua mereka yang sudah meninggal. Ini saya pernah menemui di beberapa keluarga atau kenalan atau bahkan ketemu di jalan yang mereka cerita bahwasanya dia sedang berangkat untuk mengumrohkan ibu atau ayahnya. Dan itu adalah kebiasaan yang diulang setiap tahun, terutama di bulan Ramadan. Jadi untuk umroh yang sunnah pun juga dianjurkan. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya hal ini disepakati oleh para ulama, tidak ada ikhtilaf dalam masalah haji dan umrah. Nah, kita mengetahui ada perbedaan pendapat tentang apakah beramal untuk orang lain, ya, atau mengirimkan pahala untuk orang lain itu sampai apa tidak, itu masalah ikhtilafiyah. Tapi untuk umrah dan haji maka tidak ada ikhtilafiyah, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi Anda dianjurkan untuk mengumrahkan orang tua yang sudah meninggal, baik umroh yang wajib ataupun umroh yang sunnah. Yeah. Dan kemudian kembali ke intisari pertanyaan, apakah boleh melakukan dua umroh, satu untuk ayah, satu untuk ibu dalam satu perjalanan? Jawabannya yang lebih hati-hati adalah melakukan satu umroh dalam satu perjalanan, karena itulah yang dahulu biasa dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, sebagian ulama membolehkan untuk umroh dari Tan'im, ya, atau dari tanah haram, dari tanah halal yang lain. Misalnya dari Ji'ranah atau dari Shumaisi, ya, atau dari Jeddah atau yang semacamnya, ya. Dari tanah halal, yaitu dibolehkan oleh sebagian ulama. Ya, tapi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah melakukan satu umroh saja dalam satu perjalanan. Para sahabat juga demikian. Ya. Maka itu yang lebih hati-hati. Ya, tapi kalau misalnya, ya, Anda misalnya kesulitan, ya, untuk melakukan umroh lagi, maka jalannya adalah dengan keluar ke miqat dahulu. Ya, jadi misalnya Anda berangkat dari Indonesia, ya, kemudian mengambil miqat di Yalamlam di atas pesawat, kemudian umroh itu Anda lakukan untuk ibu Anda dahulu, ya, karena ibu lebih berhak, ya. Yeah. Nah, baru kemudian setelah itu ketika sudah selesai, Anda keluar lagi misalnya ke kota Taif atau kembali ke kota Madinah, ya, untuk kemudian Anda mengambil miqat di Qarnul Manazil kalau Anda berangkatnya dari Taif, atau di Dzul Hulaifah kalau Anda berangkatnya dari Madinah, atau dari misalnya dari Rabigh kalau Anda berangkatnya dari sekitar Jeddah. Nah, maka itu bisa menjadi umroh yang kedua yang bisa diniatkan untuk ayah Anda yang sudah meninggal. Jadi caranya yang lebih hati-hati seperti itu, ya. Adapun menggabungkan, ya, satu umroh untuk ayah dan ibu sekaligus, maka ini tidak boleh. Ya, harus dipisah, harus dipecah. Dan caranya adalah dengan keluar dulu ke salah satu miqat, ya, untuk kemudian menuju Mekah lagi, dan itu bisa menjadi safar yang kedua, ya, atau perjalanan yang kedua, dan itu adalah yang lebih hati-hati untuk dilakukan. Wallahu taala a'lam, ya. Baik, syukron Ustaz atas
penjelasan dan juga jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, cukup jelas ya dan sangat terperinci jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz pada sore hari ini. Semoga dapat memberikan jawaban dan juga solusi bagi yang bertanya tadi, Bapak Al-Beruni di Jambi. Barakallahu fiik. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, alhamdulillah kembali terhubung. Penelpon ke-6 di sore hari ini ada Bapak Sukri di Pekanbaru. Foto TV, Assalamualaikum. Baik, qadarullah telepon dari Bapak Sukri di Pekanbaru terputus ya. Baik, pemirsa Foto TV dan juga para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kesempatan kepada seluruh pemirsa dan juga para pendengar untuk bisa bertanya secara langsung kepada kita sore hari ini. Pertanyaan seputar fikih ibadah yang akan dijawab oleh guru kita Ustadz Dr. Anas Burhanuddin LCMA Hafizahullah Ta'ala melalui telepon, layanan telepon yang sudah kami sediakan. Baik, kembali pemirsa, alhamdulillah terhubung penelpon ke-6 ada Ibu Woro di Solo. Baik, Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Baik, silakan Ibu. Ya, saya punya persoalan begini Ustadz. Kakak saya itu sakit stroke, terus dia tidak bisa mandiri untuk sholat dan sebagainya, harus dibantu suaminya. Sementara dia juga pakai pampers terus yang kita mau tanyakan bagaimana sholatnya dia itu, apakah boleh dijamak qashar atau normal Ustadz? Oke. Ya, pakai pampersnya apakah karena tidak terkontrol kencingnya, Bu? Iya Ustadz. Terus mengalir gitu. Sudah pikun ya? Sudah stroke dan pikun apa gimana? Iya. Kalau pikunnya belum Ustadz. Sama pipisnya itu kalau udah mau pipis harus ngompol gitu, kalau nggak sempat ke kamar mandi. Sudah nggak terkontrol ya. Oke, baik. Iya. Iya Ustadz. Ya, iya baik. Ustadz. Ya, jadi ya. Iya. Saya tutup Ustadz. Iya, Baik, sudah. Bu, Ya. Ibu. Jazakumullah khairan. Baik. Silakan Ustaz. Baik, jadi yang pertama tentang besernya ya, itu kondisi salasul baul ya, di mana seseorang sudah tidak bisa mengontrol kencingnya ya. Sehingga harus memakai diapers ya, atau popok ya, sepanjang hari atau sepanjang pekan ya. Nah ini dikiaskan kepada kondisi salasul baul atau kondisi beser. Nah untuk kondisi beser atau selalu pakai popok seperti ini, maka menurut para ulama cara bersucinya adalah dengan berwudu ketika sudah masuk waktu sholat. Jadi jangan wudu sebelum masuk waktu sholat, tapi tunggu masuk waktu sholat. Kemudian kalau waktu sholat sudah masuk, ya maka berarti Anda membersihkan dahulu ya, bersihkan badan ya, bersihkan pakaian dari semua najis ya, kemudian pakai popok yang baru ya, kemudian baru wudu. Setelah itu sholat ya. Dan kalau seandainya selama sholat itu kencing keluar lagi ya, maka itu diabaikan saja, tidak perlu dipedulikan karena wudu Anda sudah sah dan sholat Anda juga sudah sah. Nah, jadi ini adalah rukhsah, ini adalah keringanan dalam Islam, karena kalau kita paksa orang itu dan wajibkan untuk ngulang wudu lagi, ngulang sholat lagi, maka itu nggak akan ada habisnya. Ya. Jadi cukup bebersih ya, membersihkan diri ketika sudah masuk waktu sholat, kemudian wudu, kemudian sholat, dan abaikan apa yang terjadi. Ya, meskipun masih ngompol lagi, maka biarkan saja dan selesaikan sholatnya. Nah, jadi ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah tentang apakah boleh jamak. Ya, jawabannya boleh dijamak karena kondisi seperti itu agak repot ya. Jadi kalau harus misalnya 5 kali ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka ini repot untuk si pasien ya, untuk orang yang sakit, juga repot untuk keluarganya. Ya, maka untuk meringankan maka boleh untuk dijamak. Jadi cukup 3 kali saja ya, kemudian yaitu sholat subuh sekali ya, kemudian zuhur dan asar ya dijamak, bisa di waktu zuhur, bisa di waktu asar, kemudian maghrib dan isya juga dijamak ya, bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Nah, kenapa? Karena
kondisi beser ya atau tidak bisa mengontrol kencing ini lebih berat daripada kondisi hujan. Kalau kondisi hujan saja kita boleh menjamak, maka kondisi beser juga boleh untuk dijamak. Tapi tidak boleh diqashar. Kenapa? Karena qashar itu syaratnya adalah dalam kondisi musafir. Dan nampaknya ya yang ditanyakan ini tidak sedang musafir, tapi dia sedang di rumah. Maka boleh dijamak tapi tidak boleh diqashar. Ya baik, jadi kalau pertanyaannya boleh nggak dijamak di qashar? Ya kita harus rinci ya. Jamak boleh, tapi qashar tidak. Iya. Jadi seperti itu, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Ibu Woro di Solo. Ya. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Itu tadi jawaban dari Ustaz perihal pertanyaan dari Ibu Woro tadi di Solo. Semoga dipahami ya dengan baik dan juga menjadikan solusi bagi ibu atau bagi kerabat ibu tadi. Barakallahu fiik. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, alhamdulillah sore hari ini terhubung kembali, ada penelpon ke-7. Ibu hamba Allah di Bekasi, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Ya, Afwan Ustaz, saya mau bertanya tentang sholat sunnah wudhu. Itu bagaimana cara melaksanakannya Ustaz? Apakah habis berwudhu kita langsung sholat? Bolehkah misal terjeda sebentar gitu? Nah, terus yang kedua, bolehkah ketika kita bersafar, bolehkah kita tetap melaksanakannya atau sebaiknya ditinggalkan, karena kan yang wajib aja boleh kita qashar ketika safar atau ketika menjadi musafir gitu. Atau hanya boleh menjaga wudhu saja atau bagaimana Ustaz? Syukran, jazakallah khair. Baik, jazakallah khairan. Silakan. Baik. Ustaz. Ya, sholat wudhu atau yang disebut sebagai sholat tuhur ya, sholat setelah bersuci ya. Cara melaksanakannya adalah dengan melaksanakan 2 rakaat atau sholat 2 rakaat setelah kita berwudhu. Jadi berwudhu, ya kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat 2 rakaat, dan ini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, keutamanya adalah kalau kita berwudhu kemudian kita sholat 2 rakaat, maka amalan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, jadi caranya seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan berwudhu dahulu. Kemudian setelah itu kita mengerjakan sholat 2 rakaat. Dan sholat 2 rakaat ini bisa digabungkan niatnya misalnya dengan sholat sunnah qobliyah, bisa digabungkan dengan sholat sunnah duha, bisa digabungkan dengan sholat qiyamul lail atau tahajud. Ya karena yang penting adalah kita mengerjakan sholat 2 rakaat setelah kita berwudhu. Jadi nggak masalah digabungkan dengan salah satu sholat sunnah harian yang biasa kita lakukan. Nah, jadi dengan 2 rakaat tapi kita niatnya kita gabung ya, antara sholat wudhu dengan sholat duha ya, atau sholat wudhu dengan sholat qobliyah, sholat wudhu atau dengan sholat tahiyatul masjid, nggak ada masalah. Itu boleh digabungkan niatnya agar kita bisa mendapatkan pahala lebih banyak. Dan nggak masalah ada jeda sedikit ya, misalnya mungkin mampir dahulu ya untuk urusan dapur, atau barangkali ada keperluan untuk menjawab telepon dahulu, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Jadi Anda bisa tetap melaksanakan sholat sunnah wudhu meskipun terjeda. Ya ini untuk pertanyaan yang pertama ya. Yes. Kemudian yang kedua, ketika safar apakah masih tetap ya, ketika kondisi safar ya, maka menurut para ulama yang tidak dilakukan adalah sholat rawatib saja ya, sholat sunnah rawatib, karena Nabi Muhammad SAW ya biasanya beliau mengerjakan sholat secara qashar dan kadang-kadang secara jamak juga, dan beliau ketika menjamak dan mengqashar itu beliau hanya melaksanakan yang fardhu saja ya. Ini pendapat sebagian ulama ya, sebagian lagi berpendapat bahwasanya semua sholat sunnah tetap dianjurkan untuk dilakukan. Bahkan ini adalah pendapat jumhurul ulama ya, dan ada hadis-hadis yang menunjukkan seperti itu ya. Jadi intinya adalah bahwasanya selain sholat sunnah rawatib, maka sholat sunnah itu tetap dianjurkan untuk dilakukan. Jadi sholat duha ya, kemudian sholat qiyamul lail ya, kemudian termasuk sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid, ini semuanya tetap dianjurkan untuk dilakukan selama kita safar. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama adalah sholat sunnah rawatib.
dilakukan atau tidak. Ya, kalau sholat qabliyah subuh tetap dijaga oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi rawatib zuhur, ya asar, ya kemudian maghrib dan isya ini yang diperselisihkan di antara para ulama. Ya, sebagian mengatakan tetap dianjurkan, sebagian lagi mengatakan tidak perlu untuk dilakukan ketika orang musafir. Adapun sholat sunnah yang lain seperti duha, ya qiyamul lail, tahajud, termasuk juga sholat sunnah wudu, maka itu tetap dianjurkan untuk dilakukan meskipun kita dalam kondisi musafir. Semoga bisa dipahami dengan baik. Tayyib, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, 2 pertanyaan tadi dari Ibu hamba Allah ya di Bekasi. Semoga dapat terjawab dan juga dipahami oleh yang bertanya khususnya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pada sore hari ini. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, alhamdulillah terhubung kembali bersama kita. Ada penelpon ke-8, Bapak Samsul Bahri di Jambi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana cara mengambil wudu di atas pesawat begitu? Sementara kita kan tidak dibenarkan mengambil air banyak di dalam toiletnya. Pertama. Yang kedua, kalau di Masjidil Haram, ketika kita batal wudu, bagaimana cara kita mengambilnya? Apa harus keluar atau bisa dipercikkan air saja? Terima kasih Ustaz. Oke, baik. Ya, Pak. Ya, di pesawat ya, pada dasarnya menurut informasi yang kami pernah terima adalah bahwasanya air di pesawat itu sudah di setting, ya, sudah didesain untuk cukup dipakai termasuk untuk wudhu. Ya. Jadi kalau memang tidak ada larangan, maka hendaknya umat Islam yang musafir hendaknya kalau ingin sholat maka tetap berwudhu, karena ini adalah hukum asal. Ya, kita tidak boleh pindah ke tayamum kecuali kalau memang tidak ada air atau sakit yang membuat kita tidak boleh untuk memakai air. Jadi selagi air ada, tidak ada halangan untuk memakai air, maka wajib untuk memakai air dan tidak boleh untuk berpindah ke tayamum. Nah, kalau seandainya ya ada larangan, mungkin karena kondisi tertentu, ya kru pesawat mengatakan bahwasanya para jamaah tidak boleh untuk memakai air dan bahaya misalnya, maka di situ mereka bisa berpindah dahulu kepada air yang bisa dipakai, ya misalnya ya dengan air minum yang kita miliki, ya. Nah, itu bisa kita pakai, ya. Karena wudhu itu tidak harus dengan air yang banyak, ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau berwudhu dengan 1 mud saja. 1 mud itu 2 genggam tangan orang dewasa ukuran sedang seperti ini cukup dipakai untuk berwudhu, ya, dari wajah sampai kaki sudah cukup semuanya, ya. Juga bisa memakai spray, ya, dengan spray, tapi dengan syarat tidak hanya diusap tapi dibasuh, ya. Jadi spray yang disemprotkan sehingga airnya mengalir di wajah, di tangan, kemudian di kaki, yang diusap hanya kepala saja. Jadi bisa dengan air minum, bisa dengan spray. Kalau nggak ada atau nggak boleh, dilarang juga, maka baru kita berpindah kepada tayamum. Nah, jadi seperti itu. Jadi berusaha untuk wudhu dahulu, kalau nggak bisa baru berpindah ke tayamum. Nah, kemudian untuk kondisi ketika berada di Masjidil Haram, ya, kalau kondisinya tidak terlalu ramai, ya, kemudian kita juga orang yang sudah biasa untuk berada di Masjidil Haram, ya, sudah bolak-balik ke sana, sudah tahu petanya, ya, sudah tahu toiletnya di mana, tahu hotel kita, nggak bingung, ya, maka alhamdulillah di sekitar Masjidil Haram itu ada toilet-toilet yang bisa kita pakai untuk berwudu. Nah, maka pergi ke sana, ya, kalau batal wudu di sana. Bahkan sekarang juga sudah ada tempat wudu, ya, di lantai 3 ada tempat wudu di berbagai titik di dalam Masjidil Haram, ya. Maka tidak ada alasan untuk tayamum di sana, ya, karena air itu ada, ya. Nah, bahkan kalau misalnya ya khawatir ada maksudnya kalau kita khawatir misalnya hilang, ya, tersesat dan lain sebagainya, ya, kita bisa pakai air spray tadi itu, ya, kita bisa menyiapkan air spray atau air zam-zam yang ada di tangan kita, yang ada di botol yang kita pegang, bisa kita pakai, ya, untuk berwudu.
atau air minum yang kita bawa itu bisa kita pakai. Intinya jangan tayamum selagi masih ada air. Jadi caranya sama dengan di pesawat tadi, ya, kalau ada air minum kita bisa pakai air minum. Sebelum itu kalau bisa pergi ke toilet atau pergi ke tempat wudhu yang ada di beberapa titik Masjidil Haram di dalamnya, nggak perlu keluar. Dan kalau terpaksa harus pakai spray, maka catatannya adalah ya, spray atau semprotan itu airnya harus benar-benar mengalir ya untuk wajah, tangan dan kaki, karena wajah, tangan dan kaki itu harus dibasuh, tidak cukup diusap. Ya, adapun kepala maka cukup diusap. Ya, jadi itu syaratnya kalau harus pakai spray ya maka pastikan bahwasanya airnya cukup. Ya, jadi airnya benar-benar mengalir ke wajah kita, tangan dan kaki kita saat kita berwudu. Ya. Nah, baru kalau nggak ada air, dan pada zaman kita sulit mengatakan di Masjidil Haram tidak ada air. Ya. Karena alhamdulillah pemerintah Arab Saudi ya sudah menyediakan berbagai fasilitas dan air itu selalu ada di sana, alhamdulillah. Ya. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan dari 2 pertanyaan ya. Bahkan sedikit tambahan ya, kalau seandainya takut tersesat ya tidak bisa berwudu, maka nanti sudah sholatnya diakhirkan saja ketika sudah di hotel ya. Atau nanti ketika orang sudah bubar ya, kemudian kita bisa ke toilet, kemudian sholat di halaman masjid misalnya, agar kita sholat secara sempurna dengan wudu dahulu. Masya Allah. Karena air itu ada, maka kita tidak boleh berpindah ke tayamum. Masya Allah. Tapi tetap terhitung jamaah insya Allah Ustaz ya, walaupun iya, insya Allah tetap dapat pahala karena kita tidak terhalang dari jamaah kecuali karena kita belum terbiasa di sana dan kita belum wudu. Ya, insya Allah pahalanya tetap dapat insya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan yang telah diberikan. Masya Allah, dari 2 pertanyaan tadi ya yang disampaikan oleh Bapak Samsul Bahri di Jambi, barakallahu fiik. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sisa waktu insya Allah sekitar 8 menit lagi Ustaz. Kami izin membacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ada pertanyaan dari Dr. Dani Arma SPM. Ada 2 pertanyaan Ustaz, mungkin kami bacakan satu persatu terlebih dahulu karena cukup panjang. Yang pertama, saya sering melakukan operasi. Pada seminggu pertama, sangat rentan pasien ini terkena infeksi bila kondisinya basah dan semisalnya. Dan ketika dia sujud, ditakutkan terjadi pergeseran saat di pekan pertama. Bagaimana hukumnya Ustaz untuk dia berwudu? Dan bagaimana hukumnya untuk dia sujud ketika sholat? Apakah ada keringanan atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah. Jadi yang pertama itu bisa diulangi mungkin biar kita kondisinya bekas operasinya itu pasiennya bukan dokternya ya, pasiennya dokter ini ya. Iya, pasiennya bila basah atau yang semisalnya rentan infeksi di pekan pertama. Bagaimana kondisi ketika dia akan berwudu? Ya baik, jadi kalau dikhawatirkan ya jika terkena air itu sulit sembuh ya, atau sembuhnya menjadi lebih lama ya, atau sakitnya bertambah parah ya, maka ini berarti adalah kondisi yang membolehkan untuk tayamum ya. Nah jadi jangan berwudu tapi cukup tayamum saja kalau kondisinya seperti itu. Masya Allah. Nah ini pertanyaan yang pertama. Ya, yang kedua tadi perihal posisi ketika dia sujud, yang kemungkinan ini operasinya di bagian otak atau di bagian-bagian yang lain. Ketika dia sujud khawatir ada pergeseran. Iya, ini juga sebuah kondisi darurat ya, karena meskipun tidak sampai mati tapi berpengaruh kepada kondisi penyakit ya, tulang yang bergeser dan sebagainya ya. Maka ini juga adalah kondisi yang menimbulkan rukhsah atau keringanan dalam Islam ya. Maka pasien ini boleh untuk mengerjakan sholat ya dengan gerakan yang tidak membahayakan kesehatannya. Jadi misalnya dengan duduk saja sholatnya ya. Karena kalau rukuk sujud mungkin dikhawatirkan terjadi pergeseran itu, maka dia bisa dengan duduk saja ya, mungkin rukuknya dengan sedikit membungkuk ya, tidak perlu rukuk yang sempurna, sujudnya juga tidak perlu dengan bentuk yang sempurna ya, tapi bisa dengan memberikan beberapa isyarat saja ya untuk membedakan ya, kalau rukuk mungkin cukup merunduk sedikit ya, ketika sujud bisa lebih masuk lagi. Nah, yang penting juga berkonsultasi dengan dokter apakah
bentuk sholat yang seperti itu nanti juga dikhawatirkan geser apa tidak. Kalau dokter mengatakan oh itu masih berpeluang geser, maka dikurangi lagi. Masya Allah. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan sholatlah berdiri. Kalau kamu tidak bisa maka sholatlah dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk maka sholatlah dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring maka sholatlah dengan telentang. Nah, riwayatnya seperti itu. Kemudian para fuqaha menambahkan kalau tidak bisa telentang juga maka bisa dengan gerakan kepala saja. Bahkan kemudian bisa dengan gerakan mata saja. Ya, bahkan kemudian bisa juga dengan sholat dengan hati saja. Yang penting sholat sudah. Kalau kondisinya memang seperti itu, ya sudah semampunya. Ya, jangan sampai mengorbankan kesehatan, jangan sampai mengorbankan nyawa atau anggota tubuh kita. Alhamdulillah ini semuanya adalah keringanan yang diberikan dalam Islam. Tapi selagi kita masih bisa duduk, maka duduk. Jangan berbaring. Yes. Selagi kita masih bisa berbaring, berbaring. Jangan telentang dan seterusnya. Jadi semampu yang kita lakukan, jangan sampai membahayakan diri dan kesehatan. Dan kita bertakwa kepada Allah semampu kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Masya Allah. Ya Ustaz, syukron jawabannya. Dan ini lanjutan Ustaz dari pertanyaan dokter tadi. Pertanyaan kedua dan ini menjadi yang terakhir Ustaz. Saat pasien melakukan operasi seharusnya dibius lokal, tapi karena pasien tetap merasa kesakitan sehingga harus dibius umum, tapi tidak memenuhi kriteria asuransi, sehingga kita rubah diagnosisnya agar bisa memenuhi kriteria asuransi tersebut. Bagaimana hukumnya Ustaz apabila kita merubah diagnosis pasien tersebut dengan tujuan membantu pasien tersebut walaupun tidak sesuai dengan diagnosis sebenarnya? Ya, baik. Ya, jadi saya ingin berpesan kepada para pemegang wewenang dalam masalah ini, ya, mungkin pemerintah kita, Departemen Kesehatan, kemudian juga para pemegang wewenang di BPJS, ya, di BPJS atau lembaga apapun yang terkait dengan pertanyaan ini, ya. Hendaknya mereka memberikan ruang untuk kebijaksanaan, ya, karena masalah di lapangan itu tidak saklek seperti yang disebutkan dalam poin-poin syarat dan ketentuan, ya. Yes. Dan dokter ini adalah para ahli yang mereka adalah tempatnya kita bertanya, ya. Maka hendaknya mereka juga diberikan ruang, ya, untuk kebijaksanaan, ya. Nah, jadi dalam kondisi-kondisi seperti ini, ya, memang kalau seandainya memang dokter itu harus misalnya, ya, harus mengubah diagnosis tadi itu, ya. Atau seharusnya nggak perlu mengubah diagnosis, sudah apa adanya saja, tapi BPJS tetap dikasih seharusnya gitu. Yes. Jadi berikan ruang itu, ya. Boleh memang karena ada banyak masalah, ada banyak kerusakan, ada sebagian dokter yang tidak amanah, maka kita buat aturan-aturan, tapi aturan ini jangan sampai terlalu saklek, ya. Harus ada fleksibilitas, harus ada kebijaksanaan di sana, ya. Sehingga kita harapkan tidak perlu muncul pertanyaan seperti ini, ya. Yes. Nah, kita berharap seperti itu, rekomendasi kita seperti itu. Dan kalau misalnya ada dokter yang seperti ini yang karena pasal-pasal yang rigid atau rumit, ya, dia terpaksa, ya, harus misalnya mengubah dari A sampai B menjadi B, ya, demi untuk membantu pasien, maka saya berharap dia tidak berdosa, ya, karena apa yang dilakukan itu, ya, selagi itu masih dalam koridor kode etik seorang dokter, ya. Saya berharap yang seperti itu tidak apa-apa. Wallahu ta'ala alam, ya. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz pada live interaktif sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan syukron, jazakumullah khairan Ustaz atas kesempatan dan juga ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan juga keluarga. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara pada sore hari ini. Karena waktu yang membatasi kita, maka kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami bacakan, dan juga bagi para penelpon yang belum sempat kami berikan kesempatan. Dan sebelum kami tutup pemirsa, kami ingin mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah
dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan jangan lupa pemirsa untuk saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di fatwatv.id dan juga dewanfatwa.com. Dan jangan lupa pemirsa untuk saksikan live interaktif malam hari ini bersama Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah Ta'ala, yang mana live interaktif bersegmen yaitu Jalan Lurus, insya Allah setiap hari Rabu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, pada sore hari ini usai sudah perjumpaan kita dan kami pamit undur diri bersama rekan kerja yang bertugas. Semoga kita semua dapat berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.